Hujan turun perlahan di luar jendela kamar, meninggalkan jejak embun yang merambat di kaca, seperti air mata yang tak sempat diseka. Di dalam ruangan yang hangat itu, Rima duduk di tepi ranjang sambil memeluk lututnya sendiri. Di sebelahnya, bayi mungilnya tertidur lelap, napasnya halus dan damai berbanding terbalik dengan perasaan Rima yang berantakan. Semua orang bilang ini adalah masa paling bahagia dalam hidup seorang wanita, menjadi seorang ibu, memeluk darah daging sendiri, mendengar tangisan pertama bayi, mendapatkan ucapan selamat dari keluarga dan kerabat. Namun tidak bagi Rima. Setiap hari terasa seperti beban yang menyesakkan. Ia sering menangis tanpa alasan yang jelas. Hal-hal kecil membuatnya marah, lalu menyesal. Kadang ia hanya menatap bayinya dengan perasaan hampa, lalu diliputi rasa bersalah yang dalam. Aku, ibu yang buruk, gumamnya pelan. Suaranya tenggelam dalam suara hujan. Pintu kamar terbuka perlahan. Andra masuk dengan langkah hati-hati, membawa segelas susu hangat. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap lembut penuh perhatian. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Rima tidak menjawab. Ia hanya menggeleng tanpa menatap suaminya. Andra meletakkan susu di meja samping ranjang, lalu duduk di dekat Rima. Ia tidak langsung berbicara. Ia tahu, terkadang keheningan lebih dibutuhkan daripada kata-kata. "Aku gagal, Andra." Akhirnya Rima bersuara. Suaranya bergetar. "Aku gak bisa jadi ibu yang baik." Andra menghela napas pelan. Ia menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat, lalu dengan hati-hati meraih tangan Rima. "Kamu gak gagal," katanya lembut. "Kamu cuma lagi capek." Rima menggeleng kuat. Air matanya mulai jatuh. "Bukan capek. Ini lebih dari itu. Aku bahkan kadang merasa gak punya ikatan sama bayi kita. Aku takut, Andra. Aku takut aku gak bisa sayang sama dia seperti seharusnya." Kalimat itu membuat dada Andra terasa sesak, tapi ia menahan diri. "Tetap tenang, Rima," ucapnya pelan. "Yang kamu rasakan itu nyata, dan kamu gak sendiri." Rima menatapnya, bingung. "Aku sudah baca. Ini namanya baby blues. Banyak ibu mengalaminya. Ini bukan salah kamu." "Hima, Tehjiu." Kata-kata itu seperti angin sejuk yang perlahan menyentuh hatinya, tapi belum cukup untuk menghapus badai di dalamnya. "Tapi kenapa rasanya sesakit ini?" bisiknya. Andra menggenggam tangannya lebih erat. "Karena kamu manusia. Karena kamu baru saja melewati hal besar dalam hidup kamu. Tubuh kamu berubah. Perasaan kamu berubah. Semuanya berubah. Wajar kalau kamu merasa kewalahan." Rima menunduk. Air matanya jatuh ke punggung tangannya. "Aku benci diriku sendiri, Andra." Andra tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menarik Rima ke dalam pelukannya. Pelukan hangat yang selama ini selalu menjadi tempat pulang bagi Rima. "Kalau kamu benci diri kamu," bisiknya pelan di telinga Rima, "aku akan mencintai kamu 2 kali lebih besar." Tangis Rima pecah. Ia memeluk suaminya erat, seolah takut kehilangan satu-satunya hal yang masih membuatnya bertahan. "Aku takut kamu capek sama aku," katanya di sela tangis. Andra menggeleng, meski Rima tidak melihatnya. "Aku gak akan pergi. Aku di sini selalu." Malam itu, Rima tertidur di pelukan Andra.
Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, ia merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena semua masalahnya hilang, tapi karena ia tahu ia tidak harus menghadapinya sendirian. Namun, badai di dalam dirinya belum sepenuhnya reda, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Pagi datang tanpa banner-banner, membawa terang bagi Rima. Cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai hanya terasa seperti gangguan, bukan kehangatan. Ia terbangun bukan karena tubuhnya sudah cukup beristirahat, tetapi karena tangisan bayinya yang nyaring memenuhi kamar. Rima membuka mata dengan berat. Kepalanya terasa pusing, tubuhnya lemah, dan dadanya kembali dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara cemas, lelah, dan kosong. Tangisan itu semakin keras. Aku harus bangun, gumamnya pelan. Namun tubuhnya tidak bergerak. Ia hanya menatap langit-langit, membiarkan suara tangisan itu menusuk telinganya. Ada dorongan untuk bangkit, menggendong, dan menenangkan bayinya. Tapi di saat yang sama, ada suara lain dalam dirinya yang menahan. Aku gak sanggup. Air mata mulai mengalir lagi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Andra masuk dengan cepat, masih mengenakan kaos rumah dan rambut yang belum rapi. Wajahnya menunjukkan kepanikan kecil saat melihat bayi mereka menangis. Rima, kamu gak apa-apa? Tanyanya. Rima tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, merasa bersalah. Tanpa banyak bicara, Andra segera mengangkat bayi mereka, menggendongnya dengan hati-hati. Ia mengayun perlahan, berusaha menenangkan. Iya, sayang, Papa di sini. Tangisan bayi itu perlahan mereda. Andra melirik ke arah Rima. Ia melihat mata istrinya yang sembab, wajah pucat, dan ekspresi kosong yang makin hari makin sering muncul. Hatinya teriris. Rima, panggilnya pelan. Rima menutup matanya, seolah tidak ingin menghadapi kenyataan. Aku gagal lagi ya, bisiknya lirih. Andra mendekat, sambil tetap menggendong bayi mereka. Ia duduk di tepi ranjang. Kamu gak gagal, jawabnya lembut. Kamu lagi berjuang. Rima menggeleng lemah. Kalau aku, ibu yang baik, aku pasti langsung bangun waktu dia nangis. Tapi aku malah diam. Aku bahkan berharap tangisnya berhenti sendiri. Suaranya penuh rasa bersalah. Andra terdiam sejenak. Ia tahu, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ini lebih dalam dari itu. Rima, katanya hati-hati. Kita cari bantuan ya. Rima membuka mata, menatap Andra dengan bingung. Maksudnya, kita ke dokter atau konselor? Kamu gak harus ngelewatin ini sendirian. Rima langsung menggeleng. Aku gak gila, Andra. Kalimat itu keluar begitu cepat, seperti refleks. Andra menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Aku gak bilang kamu gila. Ini soal kesehatan, sama seperti kalau kita sakit fisik. Ini cuma luka yang gak kelihatan. Rima terdiam. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga menyentuh sesuatu dalam dirinya. Aku takut, ucapnya pelan. Takut apa? Takut orang lain tahu. Takut mereka mikir aku ibu yang buruk. Takut, suaranya bergetar. Takut kamu juga akhirnya mikir begitu. Andra langsung menggeleng tegas. Dengar ya Rima, aku gak pernah sedikit pun mikir kamu ibu yang buruk. Aku lihat kamu setiap hari. Kamu berjuang, meskipun kamu sendiri lagi hancur.
Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kamu kuat. Air mata Rima kembali jatuh. Tapi aku capek jadi kuat. Kalimat itu keluar begitu jujur, begitu rapuh. Andra meletakkan bayi mereka kembali ke tempat tidur kecil di samping ranjang. Memastikan ia sudah tenang. Lalu ia kembali ke Rima dan menggenggam kedua tangannya. Kalau kamu capek, katanya pelan, aku yang akan kuat untuk kita berdua. Rima menatapnya. Matanya penuh luka, tapi juga sedikit harapan. Hari itu, Andra mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia memasak, membersihkan rumah, dan sesekali menggendong bayi mereka. Ia juga memaksa Rima untuk makan. Meski hanya beberapa suap, tidak dengan marah, tapi dengan kesabaran yang luar biasa. Namun, di balik semua itu, Andra juga diam-diam merasa takut. Ia takut kehilangan Rima. Bukan secara fisik, tapi secara perlahan, secara batin. Malam harinya, saat Rima tertidur, Andra duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka ponselnya, mencari informasi tentang baby blues. Bahkan, kemungkinan yang lebih serius seperti depresi pasca melahirkan. Semakin ia membaca, semakin hatinya cemas. Gejala yang dialami Rima hampir semuanya ada. Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, bantu aku, bisiknya pelan. Ia bukan dokter, ia bukan ahli. Ia hanya seorang suami yang tidak ingin kehilangan istrinya. Keesokan harinya, Andra mengajak Rima keluar rumah. Kemana? Tanya Rima lemah. Jalan sebentar aja. Kita cari udara segar. Awalnya Rima menolak, tapi Andra tidak menyerah. Dengan lembut, ia membujuk. Hingga akhirnya Rima mengangguk pelan. Mereka pergi ke taman kecil dekat rumah. Udara pagi terasa sejuk. Anak-anak kecil bermain. Beberapa ibu duduk sambil mengobrol. Dunia terlihat normal. Namun Rima merasa seperti orang asing di tengah semua itu. Ia melihat seorang ibu tertawa sambil menggendong bayinya. Kenapa aku gak bisa seperti dia? Pikirnya. Air matanya hampir jatuh lagi. Andra yang melihat perubahan ekspresinya segera menggenggam tangannya. Kamu gak harus jadi seperti orang lain, katanya pelan. Rima menatapnya. Kamu cukup jadi Rima. Untuk pertama kalinya, Rima tidak langsung menolak kata-kata itu. Ia hanya diam dan membiarkannya masuk perlahan ke dalam hatinya. Mungkin sedikit demi sedikit, ia bisa mulai menerima dirinya lagi. Tapi jalan itu masih panjang, dan luka itu masih belum sembuh. Langit sore itu tampak kelabu, seolah mencerminkan isi hati Rima yang semakin hari semakin tenggelam. Hari-hari berlalu tanpa terasa, namun bukan karena ia sibuk, melainkan karena ia kehilangan arah waktu. Rima kini lebih sering diam. Ia melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, tapi tanpa jiwa. Menggendong bayi, menyusui, menatap kosong keluar jendela. Semua terasa seperti rutinitas tanpa makna. Dan yang paling menyakitkan, perasaan bersalah itu semakin besar. Suatu malam, ketika rumah sudah sunyi, bayi mereka tertidur, dan Andra sedang di dapur menyiapkan air hangat. Rima duduk sendiri di kamar. Ia menatap bayinya. Wajah kecil itu begitu damai. Dia pantas punya ibu yang lebih baik, bisiknya pelan. Air matanya jatuh lagi. Pikiran-pikiran gelap mulai datang. Perlahan, tapi pasti. Kalau aku gak ada,
mungkin hidup mereka lebih mudah. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Rima memejamkan mata, mencoba mengusirnya. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat suara itu terdengar. Tangannya gemetar. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju jendela. Hujan mulai turun lagi. Seperti malam pertama saat ia menyadari ada yang salah dalam dirinya. "Aku capek," katanya lirih. Di dapur, Andra merasa ada yang tidak beres. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya tiba-tiba gelisah. "Rima?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia segera berjalan ke kamar. Pintu sedikit terbuka, dan saat Andra melihat ke dalam, jantungnya seperti berhenti. Rima berdiri di dekat jendela, tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh air mata. "Rima!" Andra langsung menghampirinya. Rima terkejut. Ia menoleh. Matanya merah. Wajahnya penuh keputusasaan. "Aku gak kuat, Andra," katanya dengan suara pecah. "Aku benar-benar gak kuat." Andra langsung memeluknya erat. Hei, aku di sini. Kamu gak sendiri." Rima menangis sejadi-jadinya, lebih keras dari sebelumnya. Tangisan yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah tanpa sisa. "Aku takut sama pikiranku sendiri," katanya di sela tangis. "Aku takut suatu hari aku melakukan sesuatu yang gak bisa aku perbaiki." Tubuh Andra menegang. Ia tahu ini sudah sangat serius. "Rima, dengar aku," katanya tegas, tapi tetap lembut. "Kita butuh bantuan sekarang. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi sendiri." Rima tidak menolak kali ini. Ia hanya mengangguk lemah, masih dalam pelukan Andra. Malam itu juga, Andra menghubungi seorang psikolog yang direkomendasikan temannya. Ia tidak peduli sudah larut malam, ia hanya ingin memastikan Rima mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya, mereka pergi bersama. Rima duduk dengan gugup di ruang konsultasi. Tangannya dingin, jantungnya berdebar kencang. "Aku takut," bisiknya pada Andra. Andra menggenggam tangannya. "Aku di sini." Saat sesi dimulai, Rima awalnya hanya diam. Ia menunduk, tidak berani berbicara. Namun sang psikolog berbicara dengan lembut, tanpa menghakimi. Sedikit demi sedikit, Rima mulai membuka diri. Ia menceritakan semuanya. Tangisnya, rasa kosongnya, rasa bersalahnya, bahkan pikiran-pikiran gelap yang selama ini ia sembunyikan. Andra duduk di sampingnya, mendengarkan dengan hati yang hancur namun juga lega. Karena akhirnya Rima tidak memendam semuanya sendiri. Setelah sesi itu, Rima didiagnosis mengalami depresi pasca melahirkan. Bukan sekadar baby blues biasa. Dan untuk pertama kalinya, Rima tidak merasa rusak. Ia merasa dimengerti. Perjalanan pemulihan tidak instan. Hari-hari berikutnya diisi dengan terapi, dukungan, dan usaha kecil yang terasa berat. Ada hari di mana Rima merasa sedikit lebih baik, tapi ada juga hari di mana ia kembali terjatuh. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Andra selalu ada. Ia menemani Rima ke setiap sesi. Ia bangun di malam hari saat bayi menangis. Ia memeluk Rima saat ia tiba-tiba menangis tanpa sebab. Bahkan saat Rima marah, menjauh, atau diam, Andra tidak pernah pergi. Suatu malam, setelah sesi terapi yang cukup melelahkan, mereka duduk berdua di ruang tamu. Rima bersandar di bahu Andra. "Kenapa kamu masih bertahan?"
Tanya Rima pelan. Andra tersenyum kecil. Karena aku menikah dengan kamu. Bukan cuma versi kamu yang bahagia, tapi juga yang sedang terluka. Air mata Rima jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya kesedihan. Ada rasa hangat yang perlahan kembali. Makasih, bisiknya. Andra mencium keningnya. Kita pasti bisa lewatin ini. Untuk pertama kalinya, Rima mulai percaya bahwa mungkin ia tidak akan selamanya terjebak dalam gelap ini. Bahwa mungkin masih ada cahaya di ujung jalan. Dan yang paling penting, ia tidak berjalan sendirian. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rima membuka matanya tanpa perasaan sesak yang langsung menghantam dadanya. Bukan berarti semuanya sudah hilang sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih ringan. Sinar matahari masuk melalui tirai. Hangat dan lembut. Rima menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Di sampingnya, bayi kecilnya terbangun dengan suara lirih. Bukan tangisan keras seperti biasanya. Rima menoleh, menatap wajah mungil itu. Ada jeda. Namun kali ini, bukan kehampaan yang ia rasakan, melainkan keinginan. Perlahan, Rima mengulurkan tangan dan menggendong bayinya. Gerakannya masih sedikit kaku, tapi penuh usaha. Selamat pagi, bisiknya pelan. Bayi itu menggerakkan tangannya, seolah merespons suara ibunya. Dan tanpa disadari, sudut bibir Rima terangkat. Senyum kecil, senyum yang sudah lama hilang. Di ambang pintu, Andra berdiri diam. Ia tidak ingin mengganggu momen itu. Matanya berkokok-kokah, melihat apa yang selama ini ia harapkan. Akhirnya mulai muncul. Rima menoleh dan melihatnya. Dia bangun, kata Rima pelan. Andra tersenyum lebar. Iya, aku lihat ada keheningan yang berbeda di antara mereka. Bukan lagi keheningan penuh beban, melainkan keheningan yang hangat. Perjalanan Rima belum selesai. Ia masih menjalani terapi. Masih ada hari-hari di mana ia merasa lelah, cemas, atau tiba-tiba ingin menangis. Namun, sekarang ia tahu satu hal penting. Perasaan itu tidak akan selamanya menguasainya. Dan yang lebih penting, ia tidak lagi melawan sendirian. Hari-hari mulai terasa lebih teratur. Rima mulai belajar menikmati hal-hal kecil, menyusui bayinya sambil bersandar santai, mengajak bicara, meski jawabannya hanya gumaman. Bahkan sesekali tertawa saat bayinya membuat ekspresi lucu. Andra selalu ada di dekatnya. Namun kini, bukan lagi sebagai penopang satu-satunya, melainkan sebagai partner. Mereka mulai berbagi, tertawa bersama, bahkan bercanda lagi seperti dulu. Suatu sore, mereka kembali ke taman tempat mereka pernah datang saat masa terberat Rima. Langit cerah, angin sepoi-sepoi. Rima duduk di bangku taman, menggendong bayinya yang kini terlihat lebih aktif. Andra duduk di sampingnya. Dulu aku benci tempat ini, kata Rima tiba-tiba. Andra menoleh. Kenapa? Aku merasa semua orang lebih baik dari aku. Semua ibu terlihat bahagia. Sementara aku, ia tersenyum kecil. Aku merasa rusak. Andra menggenggam tangannya. Sekarang, Rima menatap sekeliling. Anak-anak berlarian, ibu-ibu bercengkerama. Suasana yang sama seperti dulu, namun perasaannya berbeda. Sekarang aku sadar, mungkin
Mereka juga pernah ada di titik yang sama. Aku cuma gak tahu. Andra mengangguk pelan. Rima menatap bayinya. Aku juga sadar, aku gak harus jadi ibu yang sempurna. Terus, aku cuma perlu jadi ibu yang cukup. Yang berusaha, yang belajar, yang jatuh, tapi bangkit lagi. Andra tersenyum bangga. Itu lebih dari cukup. Rima menyandarkan kepalanya di bahu. Andra, makasih ya. Untuk apa? Untuk gak ninggalin aku waktu aku lagi hancur. Andra menghela napas pelan. Aku juga hampir hancur. Rima terdiam, menoleh kaget. Tapi aku gak boleh jatuh, karena kamu butuh aku. Air mata Rima kembali mengalir, tapi kali ini disertai senyum. Kita sama-sama kuat ya? Iya, jawab Andra. Sama-sama. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu. Rima semakin pulih. Ia mulai kembali menemukan dirinya bukan sebagai wanita yang dulu, tapi sebagai versi baru yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih penuh empati. Suatu malam, saat bayi mereka sudah tertidur, Rima duduk di samping Andra di ruang tamu. Aku punya sesuatu, kata Rima. Apa? Rima tersenyum, lalu menunjukkan sebuah buku kecil. Aku mulai nulis. Andra terlihat penasaran. Nulis apa? Cerita tentang perjalanan aku. Andra terdiam, lalu tersenyum hangat. Itu ide yang bagus. Aku pengen kalau ada ibu lain yang ngerasain hal yang sama, mereka tahu kalau mereka gak sendirian. Andra menggenggam tangannya. Mereka pasti akan terbantu. Rima menatap suaminya dengan mata penuh rasa syukur. Aku juga pengen mereka tahu kalau ada seseorang seperti kamu yang mau bertahan. Andra tertawa kecil. Banyak kok suami yang seperti itu. Rima menggeleng. Menurut aku, kamu luar biasa. Andra mengusap rambutnya. Menurut aku, kamu lebih luar biasa. Kamu sudah melewati semuanya. Rima tersenyum. Di luar, hujan kembali turun. Namun kali ini, bukan lagi simbol kesedihan, melainkan kenangan tentang bagaimana mereka pernah bertahan di tengah badai. Dan kini, mereka berdiri di bawah langit yang sama. Lebih kuat, lebih dekat, lebih mencintai. Rima memeluk Andra. Kalau suatu hari aku jatuh lagi, aku akan tetap di sini. Potong Andra. Dan kalau kamu yang jatuh, Rima tersenyum. Aku yang akan pegang kamu. Andra tertawa pelan. Deal. Di dalam rumah kecil itu, cinta tumbuh bukan karena segalanya sempurna, tapi karena mereka memilih untuk tetap bertahan, bahkan saat dunia terasa runtuh. Dan di antara tangis, luka dan perjuangan, mereka menemukan arti sebenarnya dari keluarga. Bahwa cinta bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang tetap memilih satu sama lain setiap hari. Dan kali ini, mereka berhasil.